إلا الله لا إله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mustafa Ali di channel Mustafa Ali Official. Alhamdulillah di bulan puasa ini semoga berkah ya teman-teman. Oke, langsung saja. Setelah pulang Jumatan saya mau bikin video itu mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya, dari video sebelumnya. Oke, ada pertanyaan yang pertama, Bang, dulu berapa lama kena gangguan GERD anxiety disorder gitu? Oke, langsung saya jawab ya. Saya tuh awal terkena GERD dulu ya, awal tuh di 2020 akhir guys, bulan November kalau nggak salah, November itu mengalami ya gitulah, sensasi nggak jelas gitu. Terus dan itu gimana ya, nggak tahu gitu itu penyakit apa, taunya asam lambung aja gitu. Oke, sudah dijawab ya, sekitar dari 2020, jadi sampai 2022 awal Januari itu saya udah mulai menyadari dan udah bisa aktivitas kembali ya guys. Nomor pertanyaan kedua, Bang, sempat insomnia Bang? Sempat insomnia enggak Bang? Kalau masalah insomnia dulu itu pernah sih 1 minggu doang ya, kalau insomnia 1 minggu atau berapa sih ya, cuman nggak beratur guys. Jadi sekarang bisa tidur, kadang nggak bisa tidur, terus berangsur-angsur. Jadi insomnia itu nggak tentu, nggak 1 bulan langsung nggak gitu. Jadi kadang bisa tidur dan kadang bisa enggak gitu guys. Mungkin seperti itu ya, karena mungkin dulu itu misalkan udah lewat jam 12 aja tidur itu udah takut guys. Wah, nanti gimana, pikirannya negatif. Dan yang pertanyaan yang ketiga, analisa. Nah, kalau orang anxiety itu guys memang pinter analisa guys. Tanpa belajar dia cerdas beranalisa guys. Jadi kayak memikirkan sesuatu, misalkan lagi duduk gitu di teras, terus tiba-tiba ada pohon jatuh, itu tiba-tiba di depannya, itu dianalisa, kok bisa ya, apa tiba-tiba saya mau negatif gitu. Dan lain sebagainya guys. Jadi banyak menganalisa, banyak berpikir dan lain sebagainya, mungkin seperti itu guys. Dan jawaban saya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri guys ya, bukan berarti saya ini seorang terapis, bukan seorang dokter, dan bukan seorang yang ahli. Jadi saya tuh belajar dari pengalaman, dari yang dulu kena dan cara mengatasinya. Dulu saya tuh ini guys, apa saja kan ada tuh Mas, apa ya, apa saja yang dirasa, itu masih banyak yang bertanyakan apa saja yang dirasa Mas, apa saja. Mungkin mereka itu mencari sebuah persamaan guys. Ketika orang anxiety menemukan sebuah kesamaan, itu dia akan tenang guys, seperti itu. Contohnya misalkan ada yang bertanya, Mas pernah nggak dulu kayak gini Mas, ganjel Mas di tenggorokan, terus pernah nggak Mas naik motor gini takut Mas, pernah nggak Mas Jumatan takut Mas gini. Itu ketika iya saya bilang iya Mas, saya juga dulu pernah gitu, dia itu merasa tenang guys. Jadi mencari persamaan gitu. Dan di sini saya membagi motivasi ya guys ya. Yang namanya kesembuhan anxiety disorder itu guys, itu bertahap guys, tidak langsung jeblus kita bisa ini, bisa itu, enggak guys. Jadi bertahap, satu persatu gitu guys. Kayak dulu saya di 2021 saya belajar naik motor. Dulunya takut naik motor jauh, itu takut banget. Jadi antar desa guys dulu tuh, sampai keringetan dingin. Kalau udah keringetan dingin pulang lagi guys. Terus makan sambal, kena sedikit sambal aja udah ngamuk-ngamuk gitu. Wah, ini kenapa ada sambelnya gitu, masak gini kenapa. Terus yang ketiga, contoh kecilnya misalkan menghadiri acara kondangan atau apa, itu udah pikiran, ada saya bisa nggak nanti di keramaian, saya takut nggak, anxiety saya kambuh nggak, pikiran saya gimana. Terus waktunya sholat, misalkan sholat jamaah atau apa gitu, itu berpikir lagi, aduh saya bisa nggak ya sholat ya gitu. Padahal sih bisa gitu, padahal sih bisa kamu tuh gitu.
Nah, kenapa, saya bilang seperti itu, karena saya mengalaminya dulu, guys, karena saya mengalaminya, maka dari itu kita latih dari sekarang. Misalkan kamu sekarang takut Jumatan, ya wis lah terus Jumatan tiap Jumat gitu. Walaupun ada sensasi ketika kamu memang tidak kuat banget memang ya nggak apa-apa pulang gitu, guys, nggak apa-apa kabur. Dulu juga saya pernah mengalami cerita lucu ya, di 2021 gitu, saya sempat kabur, habis salam, "Assalamualaikum assalamualaikum," itu lari, guys, ke rumah. Itu kan jauh ya, lumayan naik sepeda itu dulu itu. Memang kita punya pengalaman dan punya cerita, guys. Jadi dan dulu pun saya ketika naik motor dulu ya, guys, itu selalu bawa peralatan perang ya. Seperti bawa press care gitu. Ada, guys, press care itu sampai berapa kardus dulu itu 2021. Banyak saya masih simpen botol-botolnya itu buat kenang-kenangan. Buat apa ya? Pada hilang sih sekarang juga gitu, guys. Bawa nasi dulu tuh gitu, guys, bawa nasi, harus bawa nasi, bawa air anget dulu tuh kemana-mana itu. Dan itu sambil latihan, sambil lepas lepas perlahan lepas, nanti bakal terbiasa dan tidak akan berpikir lagi, guys. Ya udah gitu, mental block-nya udah hancur, kecemasannya udah bisa kita hadapi dulu itu, dan sekarang sudah berdamai dan sudah kembali normal, guys. Mungkin seperti itu. Ada yang bertanya nih, ya maaf ada yang ketinggalan, "Mas sering masuk angin gak dulu?" Memang Mas sering dulu, sering dikerik gitu, makanya saya punya press care banyak itu buat di badan. Nggak tahu kenapa ketika di press itu nyaman gitu, guys. Dan motivasinya ya untuk guys, motivasi ini udah 8 menit ya, udah lebih lah. HP saya udah dihapus-hapus, maaf ya, guys. Jadi motivasinya teruslah belajar, berlatih gitu. Keluarlah dari zona nyamanmu. Ketika kamu menonton video ini sambil rebahan dan tidak melakukan apa-apa pun ya, tetap aja, guys, seperti itu aja. Maka dari itu, dengan saya membuat video ini, saya mengajak kalian semua yang masih mengalami gangguan anxiety disorder, ayolah keluar, ayolah belajar aktivitas ringan dulu, misalkan nyapu-nyapu ringan, kayak masak misalkan perempuan, misalkan laki-laki, belajar naik motor, belajar beradaptasi sama tetangga, ngobrol walaupun ngobrolnya terpatah-patah, ngos-ngosan nggak apa-apa, kita latih gitu, guys. Nah itu awal saya belajar, guys, dan sekarang gimana ya, ngomong ya speaking saya mulai pulih kayak seperti dulu lagi dan udah pulih sih, guys, ngomong ngobrol apapun gitu. Mungkin itu aja buat kalian yang masih berbaring di TV, yang masih berbaring ke kamar meratapi kecemasan, meratapi gitu. Ayolah coba belajar keluar. Belajar, belajar dan belajar. Semoga kalian semua bisa sehat kembali dan meraih kebahagiaan dan sukses selalu. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang menyinggung dan perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.